Oke, kembali lagi di channel YouTube Skripsi Tesis. Eh, Selamat ketemu kembali buat rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu pertanyaan yang sering muncul pada beberapa mahasiswa. Ini saya temukan di beberapa mahasiswa, di antara banyak mahasiswa yang saya ketemu. Hampir rata-rata sekitar 50% mahasiswa itu bertanya tentang hal ini. Mereka bertanya bagaimana cara penelitian ketika musim pandemik sama saat ini. Karena mungkin biasa-biasanya ketika sebelum pandemik terjadi, penelitian itu berjalan biasa saja. Namun ketika pandemik seperti sekarang, para peneliti atau calon peneliti itu sulit, mungkin ada kelemahan atau kekurangan, yaitu dalam hal membagikan kuesioner misalnya, terus menentukan jumlah populasi dan sampel. Di sini saya akan jelaskan secara singkat trik dan cara yang bisa dilakukan mahasiswa yang sedang menyusun penelitian di masa pandemi. Di masa pandemi saat ini ada beberapa hal yang mungkin ditemukan seperti tadi saya utarakan, yaitu misalnya cara membagikan kuesioner, terus jumlah sampelnya seperti apa. Nah, saya ingin menjelaskan dua itu saja, karena ini yang paling vital. Kalau misal harus memberi motivasi diri seperti itu, mungkin di musim-musim biasa pun itu tetap harus ada. Oke, untuk cara kuesioner. Kuesioner ini kan salah satu bagian yang harus dan meski dilakukan oleh peneliti. Kuesioner ini saya ceritakan sepintas, merupakan alat instrumen yang digunakan peneliti untuk mencari data primer. Alat instrumen ini biasanya berupa pertanyaan. Ini bisa beberapa pertanyaan, terus biasa berupa beberapa jawaban, bentuk jawaban. Nah, untuk kuesioner pada masa saat ini mungkin yang paling cocok atau paling pas digunakan adalah menggunakan survei online atau sering disebut e-kuesioner. Dan salah satu alat yang digunakan untuk e-kuesioner ini sebenarnya sudah banyak, diantaranya kayak Google Form gitu. Nah, di Google Form ini kita tinggal menuliskan pertanyaan-pertanyaan kita, terus indikator jawabannya seperti apa, apakah itu jawaban esai ataukah jawaban multiple choice. Nah, saya di sini untuk video kali ini saya beri contoh untuk yang multiple choice, karena kebanyakan peneliti saat ini meneliti dengan bentuk jawaban multiple choice. Misalnya penggunaan skala Likert kayak 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 jika jawabannya sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, si peneliti itu tinggal menuliskan pertanyaan seperti apa, pilihan jawabannya seperti tadi, misalnya seperti itu. Itu bentuknya seperti itu kalau kuesionernya. Kalau kan dulu kita bikin secara tercetak di print out kayak gitu. Nah, kalau sekarang cukup pakai media elektronik juga udah cukup. Nah, lalu cara ngebaginya ini seperti apa? Nah, cara ngebaginya ini sebenarnya lebih mudah. Kita nggak perlu capek-capek pergi ke sana kemari. Nah, dengan menggunakan e-kuesioner ini kita cuma bisa membagikan kuesioner dengan cara yang lebih mudah. Lewat apa? Nah, ini kita gunakan juga sosial media, misalnya Facebook, Gmail, atau kalau mungkin juga menggunakan YouTube seperti itu. Jadi di video kita bisa menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, lalu linknya kita bagi di deskripsi seperti itu. Nah, kita kan udah bikin misalnya Google Form seperti itu. Terus cara ngebaginya kita udah tahu lewat Facebook, lewat Gmail, lewat WhatsApp, atau lewat YouTube sekali.
juga bisa. Nah, caranya seperti apa biar orang tahu? Nah, caranya biar orang tahu kita bisa gunakan membagikan ke teman-teman, misalnya membagikan link Google Form kita kepada teman-teman atau kepada responden yang kita tuju. Biasanya seperti itu. Nanti mereka tinggal mengklik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu cara membagikan kuesioner dan cara pengumpulan data primer di penelitian pada masa pandemi. Nah, selanjutnya masalah kedua yang banyak muncul dalam penelitian saat ini adalah cara mencari jumlah sampel. Nah, kalau di penelitian biasanya kita bisa nyari misalnya jumlah sampelnya berapa, terus pakai rumus misalnya Slopin seperti itu tinggal dijumlahkan seperti itu. Nah, kalau di populasi sampel saat ini seperti musim pandemik ini, itu kita bisa gunakan juga cara penghitungan jumlah sampel yang dikemukakan oleh Hair 2015. Ini saya temukan juga sebenarnya bentuk seperti ini di beberapa tesis yang pernah saya bantu penyusunannya. Jadi jumlah kuesioner tadi yang kita miliki tinggal kita jumlahkan 5-10 kalau menurut Hair. Nanti kita ketemu jumlah sampelnya berapa. Misalnya gini, kita punya pertanyaan di kuesioner itu 30, tinggal kalikan 5-10. Yang lebih bagus ya 10 lebih banyak, jadi lebih mewakili. Misalnya kita punya pertanyaan 30, kalikan 10 itu 300 responden. Nah, kita harus dapat 300 responden. Caranya seperti itu, cukup mudah. Nah, asal diingat juga kita tentukan juga kriteria sampel kita seperti apa. Nah, makanya di slide Google Form kita harus mencantumkan kriteria-kriteria kita, kriteria si sampel sebelum mengisi jawaban atas pertanyaan yang kita berikan. Kan biasanya si Google Form itu dibagi beberapa tahap, misalnya pertama identitas responden, nanti setelah identitas responden baru pertanyaannya. Nah, responden yang bisa menjawab atau sesuai dengan kriteria pertama yang kita ajukan itu bisa menjawab pertanyaan kedua. Mungkin untuk sementara video kali ini seperti itu. Maaf juga sebenarnya kalau secara urutan channel video kali ini harusnya tentang manfaat penelitian, tapi melihat banyaknya mahasiswa yang saya temui bertanya tentang masalah ini, maka ada baiknya saya men-share informasi konten seperti ini. Terima kasih atas kesediaan Anda menonton video ini. Selalu tekan tombol subscribe, like pada channel ini. Dan bagi rekan-rekan yang masih menemukan kesulitan di penelitian ketika pandemik seperti saat ini, silahkan komentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam sukses dan semoga sukses selalu.